Jadi bapak-bapak yang saya hormati dari Komisi 5, ada paparan tadi yang lebih mengarah kepada persoalan di bawah. Perlu kami clearkan supaya tidak menjadi bahwa seolah-olah ini ada masalah besar yang menjadi penghambat sebenarnya. Ada penekanan tadi dari beberapa pihak, terutama dari Ketua DPRD, menyebut bahwa harus ada political will. Ini juga hal yang sangat penting buat menjadi perhatian kita semua, bahwa sesungguhnya masalah yang muncul di bawah dulu adalah karena memang tidak ada political will. Kenapa saya menyebut tidak ada political will? Karena memang bupati terdahulu di Lombok Tengah ini tidak mendukung pembangunan Damujur. Dan alhamdulillah sekarang Bupati Lombok Tengah yang sekarang yang kebetulan dalam keadaan gerindra, beliau ini mendukung pembangunan Damujur. Dan ini adalah modal utama kami dulu yang sangat besar. Bahwa artinya kenapa persoalan-persoalan di bawah itu muncul selama ini adalah karena memang tidak ada goodwill dan political will dari pemerintah daerah saat itu, terutama pimpinan daerah. Padahal kalau kita bicara tadi kan ada gambaran-gambaran bagaimana tentang sikap pemerintah pusat sudah clear mendukung pembangunan Damujur. Tetapi kenapa tidak bisa diwujudkan? Karena memang persoalan yang di bawah itu tidak mau diselesaikan. Saya mau flashback kembali. Saya ingin menjelaskan, mendetailkan sedikit tentang persoalan yang dimunculkan tadi di bawah. Sebenarnya bukan penolakan. Saya jelaskan kembali bahwa bukan penolakan. Saya stressing lagi bahwa masyarakat tidak menolak, tetapi mereka bosan. Karena ini isu ini, rencana pembangunan Damujur ini dimulai tahun 69, bisa dibayangkan. Ini dam pertama di Lombok yang direncanakan dulu. Dan sampai hari ini tetap saja dia menjadi konsumsi politik dan tanpa realisasi. Saya menyebut tanpa realisasi karena memang tahapannya tetap seperti itu saja. Munculnya dalam tanda kutip penolakan masyarakat itu, apa sebabnya? Karena mereka menuntut kejelasan dari tiga hal. Pertama, siapa yang bertanggung jawab kalau memang pembangunan ini dilanjutkan? Dan saya kira itu pertanyaan yang sangat wajar. Karena mereka butuh jaminan. Siapa yang mereka butuhkan? Tadi ada slide itu disebut mereka butuh jaminan bupati atau gubernur. Dan sekarang kita punya bupati yang siap mendukung ini. Artinya bahwa satu hal bisa kita jawab. Yang kedua, kalaupun ada opsi relokasi, kemana mereka akan direlokasi? Saya kira ini juga jawaban yang bisa kita rumuskan bersama. Dan yang ketiga, yang menjadi pertanyaan mereka adalah kalaupun mereka akan dibayar, lahan mereka dibayar, berapa mereka akan dibayar? Saya kira ini perlu penjelasan kita melalui sosialisasi tentang adanya tim appraisal yang akan menentukan nilai-nilai harga atau ketentuan-ketentuan harga pembayaran yang harus kita berikan oleh yang diberikan oleh negara kepada rakyat. Dan artinya sekarang menjadi kebanggaan buat kami karena bapak-bapak dari Komisi 5 hadir sekarang ke daerah kami. Saya justru lebih tertarik terhadap paparan dari Pak Mulyadi. Beliau menyebut bahwa bagaimana Lombok Tengah ini sudah menjadi etalase Indonesia, etalase dunia. Ketika orang memandang Indonesia, memandang Lombok sekarang sudah menyebut MotoGP, Mandalika. Nah, perlu bapak-bapak ketahui bahwa jangan hanya gemerlapnya Mandalika saja yang dimunculkan. Padahal di satu sisi masyarakat kami di lingkar Mandalika sebelah timur itu yang diproyeksi menjadi area yang akan mendapatkan manfaat dari Damujur ini adalah daerah para petani kita yang miskin hidup mereka. Mereka selama ini menggantungkan hidup dari lokasi atau lahan ada hujan. Oleh karena itu keberadaan bendungan Mujur ini akan sangat signifikan sekali membantu perekonomian masyarakat kita di kawasan ekonomi khusus ini. Jadi akan masuk dia menjadi ke daerah-daerah penyangga keki. Jadi yang muncul jangan hanya gemerlapnya saja bahwa seolah-olah rakyat Lombok Tengah ini bisa sejahtera dengan MotoGP, dengan PSBK. Tidak. Ada segmen-segmen masyarakat yang terlupakan. Dan inilah tugas kita semua sekarang. Jadi dengan kehadiran bapak-bapak, karena mohon maaf sudah 3 kali kami bertemu bahkan dengan Pak Iwan
sebagai beliau dalam kapasitas sebagai wakil pimpinan Komisi 5, bahkan kami juga sempat RDP dulu ke Komisi 5 terkait dan muncul juga. Oleh karena itu kehadiran bapak-bapak sekarang kami sangat berharap supaya tidak hanya menjadi seperti apa yang disampaikan Pak Hamka tadi, menjadi seremonial saja, kemudian selesai pembahasan ini, kemudian selesai lagi ceritanya. Maka harapan kami tolong perjuangkan dan muncul ini untuk menjadi PSN, supaya menjadi proyek strategis nasional dengan cara apapun. Bapak yang paham soal itu, tidak perlu kami terangkan, tidak perlu kami jelaskan. Cuma permohonan kami sebagai masyarakat Lombok Tengah adalah bagaimana supaya keberlanjutan, keberlangsungan dan muncul ini bisa sesuai rencana kita. Dan kami menjamin, kami menyatakan, ini mohon maaf walaupun tidak disebut sama Pak Bupati tadi, kami menjamin bahwa persoalan di bawah tidak akan muncul jikalau saja ada gambaran real soal sumber-sumber pembiayaan dari dan muncul ini. Oleh karena itu mohon dukungan dari bapak-bapak di Komisi 5 yang berkait, yang ini sektornya kebetulan berkaitan dengan infrastruktur termasuk DAMI. Maka harapan kami sekali lagi adalah supaya bapak-bapak dan ibu-ibu mendukung penuh pemerintah daerah Lombok Tengah. Jadi kalau dulu bapak-bapak atau pemerintah pusat meragukan komitmen pemerintah daerah, sekarang saya sebagai representasi perwakilan masyarakat Lombok Tengah menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mendukung penuh pembangunan Gambut itu. Bagaimana Pak Ketua? Nah, ini yang perlu saya jelaskan supaya tidak terkesan bahwa ada persoalan yang sangat besar di bawah. Sebenarnya tidak. Ada persoalan yang memang seperti apa yang digambarkan Pak Ketua tadi, bahwa dalam setiap proyek skala besar pasti ada persoalan, pasti ada resistensi, ada berbagai macam dinamika dan konflik sosial. Tetapi seperti ketika negara sudah hadir, kita bisa lihat bagaimana dulu di Bandara Internasional Lombok, supaya bapak-bapak tahu, itu sampai berdarah-darah, orang berperang itu. Tapi kenapa bisa tuntas juga? Ya, karena memang negara menginginkan bahwa persoalan ini tuntas. Nah inilah yang kita harapkan. Begitu juga pada Dam Meninting, kenapa mereka bisa soft sekali? Bahkan hampir tidak ada persoalan. Ya karena apa? Pertama, political will pemerintah Kabupaten Lombok Barat itu sangat bagus, sangat kuat mereka mendukung itu. Yang kedua, tentu saja adalah bagaimana stakeholder terkait dalam hal ini adalah Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 gitu. Supaya melihat sama gitu, supaya equal dia melihat Dam Mujur ini juga dengan dam yang lain. Jangan Dam Mujur ini justru yang sudah sangat lama mereka kerjakan ini karena menjadi tanggung jawab mereka, justru tidak sampai kepada tahapan seperti Dam Meninting. Itu yang kita pertanyakan juga. Maka saya kira saya sangat respect tadi kepada apa yang disampaikan oleh Dr. Hamka tadi yang menyebut akan masuk kepada konteks persoalan dari mana sumber penganggaran. Dan ini saya kira penting karena apa yang disampaikan tadi oleh Pak Bupati secara eksplisit dan secara terang-benderang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD tentang ketidakmampuan daerah kami untuk ikut serta di dalam penyelesaian persoalan lahan ini. Maka oleh karena itu kami mohon sekali lagi supaya ini tidak menjadi diskursus berkepanjangan antar generasi. Maka sekaranglah saatnya dengan kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, harapan kami masalah dan muncul ini dapat kita tuntaskan bersama-sama. Dengan tentu saja menjadi catatan bahwa tidak ada satupun masyarakat kita di lokasi terdampak yang akan tercederai kepentingannya oleh proses pembangunan yang kita ajarkan demi kepentingan masyarakat ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kita kami pada itu cukup. Silakan Pak. Bapak berbahasa komisi di mas. Mohon maaf, turun Bapak. Beserta seluruh rombongan komisi 5. 10 tahun dari saya, jadi sudah bagus.
lahannya sudah tinggal 13%. Jadi saya melihat setelah mendengar banyak, kalau normal saja Bupati kelihatannya masih lama, karena pengukuran saja belum selesai, apalagi pembebasan. Maka itu usul saya Bupati, kalau ingin cepat gunakan jalur khusus. Pertama, yakinkan masyarakat kalau ini dibutuhkan. Yang kedua, yakinkan Pak Gubernur kalau ini dibutuhkan untuk mendukung proyek-proyek nasional yang dibanggakan yang ada di sini. Terus ajak Pak Gubernur ketemu RI 1, itu jalan pintas. Alhamdulillah waktu itu saya mampu menyelesaikan Pak. Tahun 2003 saya rintis, tahun 2007 proyek dimulai pada zaman Pak SBY, tahun 2017 diresmikan oleh Pak Jokowi. Nah sekarang sudah selesai waduknya, tapi yang belum selesai itu irigasi modern. Karena ini bukan saja waduk, tapi juga dibutuhkan pembangunan irigasi. Karena itu sekali lagi usul saya, kalau Pak Bupati ingin cepat, ini pun juga tentu selesai pada zaman Pak Bupati periode kedua. Tapi bismillah, niati, yakinkan di bawah, selesai tidak ada masalah. Yakinkan Pak Gubernur bahwa ini kepentingan, bukan hanya kepentingan Lombok Tengah, tapi juga kepentingan untuk mendukung proyek-proyek nasional yang ada di sini. Ada wisata unggulan, ada Mandalika, ada ekonomi khusus. Untuk mendukung ini perlu pasokan air yang cukup, tidak ada pilihan lain. Kalau RI 1 perintah menteri, ya pasti secepatnya akan dimulai. Saya kira demikian Pak Ketua. Sekali lagi terima kasih. Ini sekedar tukar pengalaman saja karena saya pernah merintis ini dan jebol. Terakhir saya ketemu PSBY, lalu PSBY setuju, dimulai. Terima kasih. Allahumma fiqillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bupati. Sebelumnya saya pernah Pak Haji jadi bagi ini mantan wakil Bupati terbaik. Saya Pak Sarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kaitan dengan kita sudah semuanya, baik berkaitan persoalan sosial, baik berkaitan dengan persoalan kesehatan. Saya kira ini sudah jadi artinya bahwa kita bicara saja berkaitan dengan ini. Tapi yang penting persoalan tadi itu bisa diatasi. Saya kira pemerintah pusat pasti rekam, tapi kenyataan kan di bawah. Ini yang itu saja selesai. Kaitan dengan itu bersama-sama. Tentu kan ada komisi banyak Pak Suryadi dari Lombok dikawal ya. Kaitan dengan itu sehingga pada saat ini kita sampaikan. Dan Pak itu sudah tahu juga persoalan ini. Cuma memang kebijakan kemarin juga kita rapat dengan Menteri Keuangan dan Bapak proyek baru yang tidak bisa selesai di semester awal 2024 itu memang ditunda. Artinya bahwa komunikasi baru. Untuk itu sekarang langkah-langkahnya tadi kan sudah konkret. Pak Bupati itu sudah mendukung, LSM sudah mendukung, dan ini betul-betul memang keperluan masyarakat Lombok. Saya kira sudah. Jika itu berapa hal yang tadi sudah dibicarakan itu selesaikan. Ya, mudah-mudahan ke depan ya, kita berdoakan bersama supaya ada hasil dalam kita kehadiran kita di Lombok. Saya pikir itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarif atas jawaban Bapak Bupati. Jadi seperti apa yang disampaikan dari Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 5 DPR RI kepada Bupati Lombok Tengah.
Penyerahan selanjutnya dari Bupati Lombok Tengah kepada Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 5 DPR RI.